Jadi ingat, itu dua ya aspeknya. Di kalau minta itu yang akan dikabulkan oleh Allah aspeknya dua. Satu, kebutuhan, bukan keinginan. Ingat ya, saya ulang, kebutuhan bukan keinginan. Kadang-kadang kita meminta, menginginkan sesuatu, Allah menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kadang-kadang terjadi tiga hal. Pertama, jika memang apa yang kita minta itu kita butuhkan, maka seketika akan dikabulkan. Yang kedua, boleh jadi yang kita inginkan itu memang kita butuhkan, tapi bukan saat ini. Nanti mungkin 3 tahun lagi, nanti 2 tahun lagi, nanti setahun lagi. Maka boleh jadi permintaan saat ini ditunda oleh Allah, jawabannya bukan tidak dijawab, tapi dikabulkan saat kita sanggup kemudian menjalani apa yang kita mintakan itu. Ini biasa Pak, jangankan kita, para nabi pun begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya kiblat dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Apakah seketika saat meminta langsung dikabulkan? Tidak. Ada proses 2 tahun lebih sampai hampir 3 tahun baru turun Quran surah kedua ayat 144 itu. Bahkan bahasanya dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami selalu perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon supaya kiblat dialihkan. Ini ternyata tidak ada ruginya berdoa walaupun dikabulkan 2 tahun kemudian, tapi saat bermohon itu kita sering diperhatikan oleh Allah. Anda diperhatikan oleh guru saja senang, diperhatikan oleh pasangan hidup senang, anak diperhatikan oleh orang tua senang, orang tua diperhatikan oleh anak senang. Maka siapa yang tidak senang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jika Anda pengertian terbaliknya, jika Anda ingin selalu diperhatikan oleh Allah, banyak-banyaklah berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Rabbu berfirman, minta padaku, aku akan jawab. Tapi kalimatnya menggunakan astajib, bukan ujib. Ya, ista talabus syai' bisa berarti jaraknya seketika, bisa berarti masih ada jarak ke depan. Jelas ya? Saya sering analogikan anak Anda usia 5 tahun minta diberikan motor. Ya, motor tertentu. Anda punya kemampuan membeli, tapi anak itu belum punya kemampuan mengendarai. Ya kan? Baik, apakah akan dibelikan? Tidak. Kalau Anda belikan sekarang, anak itu baru bisa pakai motor 3 tahun lagi. Beli motor sekarang buat 3 tahun, ngapain? Nggak ada manfaatnya. Anda akan belikan motor-motoran dulu. Kok motor-motoran? Kamu baru 5 tahun. Entar kalau sudah 15 tahun, maka yang motornya satu hilang. Motorannya hilang jadi motor. Ya, kalau kamu sudah punya SIM 25 tahun, 17 tahun, 18 tahun, baru Bapak belikan. Kadang Anda meminta sekarang, dijawab kemudian. Kadang yang ketiga, minta A, keinginan, dijawab oleh Allah B, kebutuhan. Awas hati-hati. Ini yang sering juga terjadi, tapi nggak kita sadari. Ya Allah, pengen ke Madinah ya Allah. Pengen ke Madinah ya Allah, minta. Tiba-tiba yang lulus Madinah Ciputat misalnya, ya, masuk UIN misal, ya. Ya Allah, ITB ya Allah, ITB. Tiba-tiba masuknya ke IPB misalnya, ya. Ya Allah, Unpad ya Allah, Unpad. Tiba-tiba masuknya ke Undip, ya, Undip. Misal. Jadi kadang-kadang ketika kita minta sesuatu, dikabulkannya B. Kata Allah kalau terjadi seperti itu, jangan berprasangka buruk dulu. Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ya, jangan berprasangka buruk, perangi dulu. Ya, walaupun barangkali ketika menerima itu boleh jadi tidak sesenang yang kita harapkan. Harap-harap dapat ini ternyata B. Harap-harap pengen sub paling depan ternyata ketinggalan jauh di belakang. Ya. Harap-harap dapat konsumsi ternyata enggak ada gitu kan. Baik, misal gitu kan. Misal, nggak apa-apa. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu harapkan, yang kamu nggak suka, itu yang paling bagus. Oh, barangkali Allah menginginkan saya ikhlas untuk mengikuti ta'lim, bukan yang lain. Oh, barangkali Allah ingin menguji sejauh apa kesungguhan saya untuk belajar. Oh, barangkali Allah inginkan ini. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang Anda harapkan itu mungkin belum bagus buat kita. Kenapa ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan.
Sedangkan kita tidak. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan hanya untuk sekarang. Ini loh, kamu kan itu nanti akan masuk ke sini, akan kemana sampai wafat. Jadi ketika Allah memberikan sebuah pemberian, itu jaraknya panjang untuk maslahat yang kita bawa sampai menuju Allah di hari kiamat nanti. Di bagian pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat kebutuhan ini akan diikat dengan dua kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kadang-kadang baik dunia, tapi akhiratnya tidak. Ya Allah, saya pengen motor, ya Allah, bagus untuk dunia. Tapi ternyata ketika diberikan motor, itu tidak bisa mengantarkan Anda untuk ibadah. Malah ke masjid jadi jarang, karena sekarang rajin motor-motoran. Ya, ada yang tadinya nggak pernah ngajak tetangga, sekarang baru punya motor, sudah muterin komplek. Assalamualaikum, ayo ke masjid yuk. Oh, padahal mah, gitu kan? Habis amal. Ya. Di kadang-kadang apa yang kita mintakan, dunia bagus, akhirat mesti baik juga. Makanya kita mintakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Pilih mana? Kaya dunia, miskin akhirat, atau miskin dunia, kaya akhirat? Bagus. Itu ya.